bertugas pada hari ini sebagai moderator pada acara sesi sharing knowledge sesi terakhir ya. BODN, kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya ya dari berbagai profesi. Seperti ini daftarnya. Bentar. Saya lihat dulu. Sambil menunggu yang lain ya. Ini kami ucapkan terima kasih nih rekan-rekan ya yang telah hadir dari PT Telkom, PT Telkom Akses, perusahaan swasta, Universitas Pamulang, PDAM, PT Kebersihan, PT Administrasi Medika, PT Melon, Frida Nusantara, Dinas Kesehatan, PT MBS, UPTD Puskesmas Ganeas. Ganeas itu di mana? Daerah mana ya? Dapen Telkom, Self Employ, Kecamatan, Gendongan Andrea, PT Telplanet, Aplikasi Solusi, PT Koktel, Telkom Properti, Ciputra, PT Pelni, PT PAL, PT Timah, PT Amarta Karya, PT SIER, Sier, Semen Batu Raja, PT Inti, dan PT Nindya Arya. Terima kasih atas keikutsertaannya. Aduh, saya belum tutup nih. Insya Allah, rekan-rekan, pada hari ini kita akan membawakan topik Unlocking Your Potential by Coaching, yaitu sesi terakhir berupa sesi Great Experience as a Coach, ya, yang insya Allah akan kita bawakan sampai jam 15.00. Sebelum kita memulai acara sharing knowledge, seperti biasa, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermohon, berdoa kepada Allah, Tuhan Sang Maha Penyembuh. Semoga para dokter, para medis, serta para sukarelawan yang menangani COVID, semoga diberi tetap sehat, seperti hari-hari sebelumnya, jangan sakit, tidak boleh sakit, ya seperti itu. Kemudian juga bagi para pasien COVID, semoga diberi kesembuhan dan sehat seperti sedia kala. Dan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dari permukaan bumi ini. Berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. HPUDN, subtopik Great Experience as a Coach. Tentunya narasumber memiliki reason yang melatar belakanginya. Namun bagi saya sendiri, apa sih experience itu? Experience makes you grow. Experience in your life is being orchestrated to teach you something you need to know to move forward. Ya tentu rekan-rekan juga memiliki reason yang berbeda. Baik, seperti biasa, aturan mainnya adalah narasumber akan memaparkan dulu selama lebih kurang 50 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab direct langsung ya, by voice, mungkin 2 atau 3 orang gitu. Kemudian setelah sesi direct voice dilanjut dengan sesi tanya jawab menggunakan aplikasi facilitas chatting ya, dengan menyebut nama, profesi, organisasi, dan isi pertanyaannya ya, seperti begitu. Kemudian kita walaupun sudah dalam 2 kali yang kemarin, di sesi kemarin udah hafal, tapi saya perlu membacakan kembali ya kurikulum VT singkat dari Kang Ali. Kang Ali Sumawilaga, Eskom MM IPC ELT, beliau pernah bekerja sebagai Chairman of Cooperative, kemudian beliau juga pernah menjadi Senior Manager Human Resource. Beliau juga pernah menjadi Coordinator Group of Competency Center, dan beliau juga saat ini sebagai Faculty Member. Kemudian sertifikasi internasional yang beliau miliki adalah Ericsson Professional Coach, kemudian Neural Linguistic Programming Meta Coach, kemudian Essential Lesson Trainers, kemudian Accessing Genius, kemudian Group and Meta Coach.
Begitu kita sambut, ini dia Kang Ali Sumawilaga, Eskom MM IPC GLT. Silahkan waktu dan tempat kami nyanggakeun ka Pak Ali, mangga Kang Ali. Nyanggakeun. Nuhun Kang Yayan. Mangga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Biar kita tetap semangat terus nih. Ya. Karena kan udah berapa hari, hampir sebulan kalau dihitung-hitung udah di rumah terus nih. Rasanya seperti apa, tapi biar semangat kita selalu mengucapkan selamat pagi katanya. Baik. Pertama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bergabung dalam rangka sharing session ya. Jadi sharing session ini berseri ya sampai 3 dan ini adalah sharing yang terakhir. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya lihat tadi banyak juga yang hadir di sini ya. Ada Pak Tonda, ada Bli Alit yang saya tahu beliau adalah pakar-pakar dalam dunia coaching. Dan mohon izin saya sharing sedikit mengenai coaching di sesi ini ya. Kemudian nanti juga ada interaktif, Gun, bertanya dari ini supaya kita bisa tahu apa yang telah kita bahas ya. Jadi saya akan menyiapkan rekan-rekan bisa menyiapkan alat tulisnya apa-apa aja yang ingin ditanyakan. Baik, izin untuk menyiapkan dulu slide-nya. Baik, udah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya, Pak Yayan? Jelas banget, Pak. Jelas ya, baik. Ini adalah tema besarnya itu adalah unlocking your potential by coaching ya. Jadi secara keseluruhan arti sederhananya sih dengan adanya coaching bisa membuka potensial yang ada di diri Anda. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Kemudian ini agendanya ada 3. Jadi yang waktu seri pertama ya di situ saya menjelaskan mengenai mengapa kita perlu seorang coach, gitu ya. Di situ sudah kita jelaskan. Kemudian sesi kedua, bagaimana menjadi a great coach. Nah, itu seperti apa ya? Menurut versi saya ya, disclaimer-nya, supaya banyak sih cara-caranya, tapi itu menurut saya berdasarkan pengalaman saya, mana tahu itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini yang terakhir itu adalah mengenai great experience saya selama menjadi seorang coach ya, kurang lebih dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi seorang coach. Bagi yang sudah kita bisa sharing, bagi yang belum ini mungkin menginspirasi, mungkin saya juga ingin menjadi seorang coach ya. Oke, kita langsung sharing aja. Ini adalah experience saya, bagaimana caranya growth ya, bagaimana learning-nya dan explore-nya yang akan saya sampaikan pada sesi siang hari ini. Kembali, ini adalah fundamental saya di dalam menjelaskan sesi coaching ya, di mana cerita mengenai Milton Erickson ini adalah yang menginspirasi saya. Ya, karena ceritanya sederhana, di mana pada suatu pagi-pagi mereka masih main bersama adik-adiknya, si Milton, kemudian melihat kuda yang masuk dengan tiba-tiba, kudanya bagus, menuju ke tempat air minum. Ya, di sana si kudanya minum, ya, kemudian si Milton dengan beraninya menaiki kuda itu. Tentunya kuda itu kaget, ya, ada yang naikin badannya dia. Tapi karena dia haus, dia terus langsung minum saja, seperti itu. Nah, di sini pada saat si kuda itu sudah kenyang, ya, dia mengangkat lehernya, mulailah si Milton ini memegang surainya, ya. Kemudian dia menggunakan lututnya untuk menjepit badannya. Itu tandanya bahwa dia minta si kuda ini untuk berjalan, ya. Dan betul ternyata kuda itu berjalan dan sampailah kepada pintu gerbang di mana kuda itu masuk tadi. Nah, pada saat sampai pintu ini, si kuda itu ada keraguan, dia mau melangkah kemana.
ada kegalauan di kuda tersebut dan ada semacam ragu-ragu dia mau arah kemana sebenarnya. Nah, kembali si Milton ya menggunakan lututnya, kemudian menjepit badannya si kuda dan kuda itu jalan lagi ya. Terus berapa kali diulang ya, berhenti lagi kudanya, kemudian dijepit lagi pakai lututnya, terus berjalan sampai perjalanan kurang lebih 4 jam. Jadi kalau kita bayangkan perjalanan 4 jam itu adalah perjalanan dari Jakarta Bandung pulang pergi. Kalau sekarang ya kita ngebut kecepatan 100, waduh 100 km per jam kurang lebih, itu cukup jauh gitu loh. Nah, kita bisa bayangkan ini adalah jalan naik kuda dengan berjalan seperti itu. Nah, tibalah saatnya ya, tiba di suatu tempat yang Milton juga tidak tahu itu ladang pertanian siapa, yang kemudian disapa oleh yang miliknya. Wah, kuda saya telah datang. Berarti kalau kita lihat, kuda ini mungkin dari malam sudah nggak ada di tempatnya gitu ya. Karena dan kita lihat juga si kuda itu ternyata sangat haus, langsung minum gitu loh. Mungkin dia mencari tempat minum dan sebagainya nggak dapat. Nah, kemudian si pemiliknya bertanya, apa yang kamu lakukan sehingga kok kuda ini bisa sampai ke tempat saya dan bisa pulang gitu loh. Kemudian dijawab oleh si Milton, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya melakukan agar kuda ini bisa fokus dan bisa melihat ke depan. Ya, dia hanya tinggal menjepitkan lututnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari cerita ini bahwa seekor kuda aja mempunyai kegalauan, mempunyai keraguan-raguan, dan dia mau melakukan apa dia nggak tahu. Ya, kemudian dibantulah oleh seseorang yang namanya Milton ini sehingga dia dapat kembali ke rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Inilah yang sangat menginspirasi seorang coach seperti itu. Sekarang coba kalau kita perhatikan pengalaman ini pengalaman yang mungkin dialami oleh kita semua ya. Kita nih selalu bingung, nggak jelas mau ngapain. Ini kadang-kadang kita hang di sini. Mungkin kita pernah ngalamin juga ya. Nanti kita diskusi. Kemudian coba kita lihat kita nggak bisa move on. Kadang-kadang kalau ada kegagalan datang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ah, udah deh, seperti itu ya. Jadi move on-nya tuh lama banget gitu ya. Kalau bisa bagus ya, walaupun lama. Tapi ini nggak move on, move on. Kemudian ya ini udah punya pikiran kemana, kemana gitu ya, mau ngapain, nggak mau, tapi mager aja, nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Cita-cita sih mau ini, itu, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga tahu bagaimana caranya, tetapi mengimplementasikannya sangat sulit. Nah ini loh yang kadang-kadang, wah gue kayaknya mau ini nih, tapi kayaknya implementasinya gimana ya? Nah, ini mungkin kita juga punya pengalaman seperti ini ya. Nah ini, ada beberapa orang ya yang selalu takut akan kegagalan. Wah, ntar kalau gue ini gue gagal nih, nggak bisa lagi. Nanti gue, aduh, akhirnya terjadi ketakutan-ketakutan akibat kegagalan tadi. Dan ini juga ada juga yang takut karena salah. Wah, ntar salah nih. Gue lakuin ini ntar salah. Jadi selain ketakutan tadi gagal, juga takut salah. Nah ini udah tali dua uang lah ini kira-kira seperti itu ya, sama-sama gitu lah. Kemudian ya ini, ragu mengambil keputusan. Pernah nggak kita ragu mengambil keputusan? Tentunya, waduh, ini ada beberapa alternatif, banyak banget alternatif, tapi akhirnya pengambilan keputusan menjadi ragu karena kebanyakan alternatifnya. Kemudian tidak tahu mau ngapa-ngapain. Ya ini alias bingung tadi, nggak confused, nggak fokus tadi gitu. Kenapa? Karena mau ngapain ya gue ya, ngapain lagi ya? Jadi ya udah di ini aja stuck dia di situ ya. Dan ini juga ya, tidak tahu pengetahuan apa yang dibutuhkan seperti ini. Nah, ini mungkin sesi ini kita diskusi dulu ya. Mungkin ada teman-teman pernah nggak, benar nggak yang ngalamin seperti ini? Kita sharing dulu ya. Baik. Baik, mungkin ada rekan-rekan yang mau sharing dari slide ini, ada yang sharing pengalamannya seperti itu mungkin? Oh, ada masih. Kalau bisa sharing, silakan teman-teman. Ini ada Mbak Rosa, ada Mbak Kunti, Bu Leni, ada Bli Alit nih, ada Kang Gin. Baik, ada yang mau sharing? Silakan. Ada Mbak Riza. Oke.
Baik, kalau misalkan ada silakan. Mas Sis mungkin? Kayaknya udah mau bergerak. Silakan Mas Sis, bisa sharing Mas Sis, apa yang pernah dialami pada saat terjadi situasi seperti itu Mas Sis? Boleh, Silakan Ali, Mas. cerita pengalaman aja ya. Iya. Saya itu dulu pengen punya usaha. Mhm. Punya usaha, itu lama, saya sama itu hanya mikir-mikir aja sama menganalisa. Mmm, Oh ini untung, ini enggak, ini profit, ini enggak, gitu aja. mhm. Sampai 2 tahun itu. Masya Allah, iya iya iya. Terus begitu saya Mhm, berangkat pergi haji, banyak mhm, insight-insight ya, banyak ketemu orang-orang yang usaha. mmm, Akhirnya saya itu punya semangat usaha. mhm, Itu pulang, mhm, langsung saya datang ke itu franchise kebab Baba Raffi. mhm, Di situ pokoknya saya harus mencoba gitu, harus mencoba. mhm, Saya punya uang, mhm, saya biarinlah uang itu hilang. mhm, Akhirnya saya sudah invest ya. Oke, saya kasih uang muka 5 juta untuk mhm, mulai open. Nanti begitu sudah jalan, sisanya sebesar 40 juta akan saya itu. mhm, Tapi meskipun itu sudah ya, saya sudah mengikhlaskan, udah 5 juta hilang nggak masalah. mhm, Saya tetap aja merasa takut, Pak. mmm, Saya mikir, kenapa saya takut itu? mhm, Padahal sudah, toh hilang nggak apa 5 juta. Hitung-hitung itu belajar kan juga mahal ya. mhm, Oke, akhirnya booth bisa dibuka dan itu luar biasa itu. Menjadi booth mhm, yang sangat laris ya di Jalan Pahlawan Bandung itu ya. mhm, Eh, Akhirnya begitu udah tahu laris ya, saya baru bisa mengambil kesimpulan. Oh, mhm, kemarin saya takut itu kenapa? mhm, Saya takut nggak berhasil. mhm, Padahal ya, uang kalau bisa nggak berhasil saya ikhlaskan. mhm, Dan kalau toh misalnya nanti gagal, biarlah itu belajar. Saya tahu itu bisnis. mhm. Itu saya Pari. Ya, Nyatanya itu baik. berjalan ya. Baik, terima kasih Mas Sis, atas sharing-nya ya. Jadi nggak hanya Mas Sis aja, kita pun ya, saya pun pernah mengalami hal-hal itu ya. Mungkin pada saat itu kita belum tahu apa itu manfaat dari coaching tadi ya. Mungkin kalau sudah tahu bisa datang ke seorang seorang coach untuk bisa, "Coach saya dong supaya saya tidak lagi timbul, pengalaman-pengalaman seperti itu." Baik, terima kasih Mas Sis, saya lanjut lagi. Ya, jadi, ini tidak hanya Mas Sis kembali lagi ya, ini semua kita pernah mengalami ini. Ya, mana tahu nanti setelah, apa namanya, setelah tahu, mungkin kita bisa cari aja seorang coach. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, ini ilustrasi yang mudah-mudahan ini menggambarkan ya, menggambarkan mekanisme sebuah coach itu seperti apa. Jadi, menurut pengertian zaman dulu katanya coach itu apa ya, bahasa sederhananya kendaraan gitu loh. Kendaraan yang membawa seseorang ya dari suatu tempat ke tempat lain ya. Itu zaman dulu gitu loh. Artinya, ada kendaraan, dia akan membantu orang tadi dari tempat ini, tempat A ke tempat B gitu. Itu zaman dulu yang mudahnya. Kalau sekarang ya, sekarang sudah dijadikan ya, ilustrasi yang mudah ya, bahwa, coach itu adalah membawa seseorang dari kondisi saat ini ya, ke saat keadaan di mana si orang tersebut menginginkannya. Atau bahasa jelasnya orang tersebut diantarkan oleh seorang coach supaya sampai ke tujuannya yang diinginkan oleh si kliennya tadi. Kira-kira lebih seperti itu. Ya, ini, secara berbagai referensi katanya kalau orang sukses gitu ya, orang sukses mempunyai beberapa faktor pendukungnya, di antaranya adalah coach, seperti itu.
Nah, ini kembali kita diskusi lagi, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari rekan-rekan, silahkan yang ingin bertanya. Jadi katanya kalau orang sukses itu ada beberapa variabel ya, seperti ada vision-nya, ada goals-nya, ada sebagai teaching-nya, ada dan sebagainya, ada mentornya juga ya. Nah, dan salah satunya juga dibutuhkan seorang coach. Nah, ini mungkin bisa sharing di sini pengalamannya, kenapa sih dibutuhkan seorang coach? Coba kita dengarkan dari pesertanya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin sharing? Maka silahkan, barangkali punya pengalaman yang menarik. Dari saya boleh Pak Ali dengan Leni? Oh iya, Oke, silakan Bu silakan, Leni. Bangga Bu Leni. Ya, ini baru saya lakukan sekitar seminggu yang lalu. Jadi ya sebelumnya kan kita sering dengar tentang istilah coach gitu ya, coaching atau coach gitu. Tapi mungkin implementasinya kita belum tepat gitu kan. Kebetulan saya ikut pelatihan coaching juga gitu. Kemudian saya coba implementasikan gitu. Ternyata pada saat saya implementasikan ke staff saya gitu, barulah terungkap apa yang menjadi kendala dia selama ini yang selama ini nggak pernah dia sampaikan, Pak. Jadi materinya simpel aja. Saya cuma mengambil satu hal yang menurut saya menjadi lack dari dia, lack kompetensi dia. Ringan aja sih. Tapi akhirnya dia kebuka semua dengan cara yang tepat untuk bertanya gitu ya. Jadi powerful question-nya tuh kita coba terapkan, malah jadi kegali semua. Dan akhirnya dia juga menyadari, oh ya Bu, saya tuh ternyata begini ya. Saya tuh ternyata jadi dia akhirnya flashback lagi, oh ya Bu, saya tuh harusnya selama ini saya pengalamannya gini-gini, harusnya saya bisa mencoba cara begitu ya. Jadi dia dapat sendiri ilmunya, solusinya dari dia sendiri kan. Itu benar-benar terasa dan akhirnya dia langsung dia terapkan di minggu depannya gitu ya. Waktu hari Jumat melakukan, Seninnya dia sudah mulai melakukan dan hasilnya alhamdulillah itu langsung dia implementasikan, sudah ada perbaikan dari lag-nya yang dia. Karena dia sudah menyadari mana yang harus dia perbaiki dengan cara seperti apa, dengan menyadari bahwa dia tuh punya kemampuan untuk memperbaiki itu. Selama ini tidak tersadari gitu. Jadi kita hanya mencoba membuka insight dia lagi bahwa sebenarnya dia tahu gitu. Cuma dia tidak menyadari bahwa oh iya ya sebenarnya bisa pakai cara itu gitu. Ya mungkin itu pengalaman saya sih Pak yang baru-baru aja terjadi gitu. Jadi ternyata memang dengan cara yang tepat, kita bisa menggali memberikan solusi buat seseorang di mana solusi itu memang dia sendiri yang bisa mencarinya gitu. Saya benar-benar tidak, kalau selama ini mungkin kita kebanyakan telling gitu Pak ya. Kebanyakan telling harus begini, harus begini. Ternyata dengan cara yang seperti ini malah dia lebih dapat menyadari dia harus memperbaiki seperti apa dan dia lebih semangat lagi untuk melakukan perbaikannya gitu dibandingkan kalau kita yang telling gitu kan. Ya mungkin itu sih paling sharingnya. Terima kasih Bu Leni atas sharingnya. Nah seandainya tadi anak buahnya Ibu gitu ya, siapa namanya Bu? Hari. Misalkan Hari sekarang ikut di sini gitu ya, di sesi ini. Hari akan bilang apa ke Bu Leni kira-kira? Oh, dari yang kemarin aja setelah coaching dia langsung berterima kasih sebetulnya. Jadi langsung dapat insight itu udah, iya Bu ya, aduh makasih ya Bu, akhirnya saya dapat juga nih gitu. Karena selama ini dia galau banget. Kenapa sih saya kayak gini, kenapa sih kayak gini, kenapa saya kayak gitu, tapi dia nggak tahu harus gimana gitu. Pada saat kemarin dikasih tahu gitu, terakhirnya tuh dia terakhirnya langsung ucapkan, Bu makasih ya Bu ya, ternyata saya tuh baru nyadarin ya harusnya saya pakai cara seperti itu katanya gitu. Itu sih yang langsung kerasa sama saya paling gitu. Ya kesininya malah tiap diskusi lebih dia lebih ngelihat ke dirinya dulu gitu jadinya. Iya ya, harusnya seperti ini ya. Harusnya jadi dia lebih menyadari ke dirinya dulu. Nggak blame, awalnya defense dan blame.
Awalnya defense dan blame. Saya ngelihatnya awalnya ini anak defense terus nih kalau ada apa-apa gitu, atau blame gitu kan. Tapi setelah ini ternyata dia dapat menggali, oh ya masalahnya di dia juga ada gitu. Dan dengan dari dia yang memperbaiki, hasilnya malah mungkin lebih besar efeknya dibandingkan dari dia berharap orang lain sekitarnya yang akan mengubah dia. Itu Pak Ali. Oke, wow, keren banget. Terima kasih Bu Makasih Leni Pak, sharing sharingnya. aja Pak. Soalnya kerasa banget kemarin Kerasa apa banget namanya ya. efeknya gitu ya. Iya. Langsung dipraktekkan rupanya Pak. Langsung dipraktekkan. Iya betul. Biar nggak lupa Pak ya. Biar nggak lupa ya. Bagus. Oke. Saya bisa. Langsung praktek. Iya, baik. Makasih. Kita lanjut ya. Ada yang mau nambahkan siapa? Kira-kira? Ini luar biasa. Bakat Pak lagi. Oh ya. Oke, Pak Ali, gini. Ya. Ini pengalaman saya terhadap sales ya. Ya. Jadi kayaknya saya masih bingung gitu. Jadi pada saat kita bertanya sales, dia berharap kita memberikan solusi. Karena pada saat itu kondisinya lagi susah jualan. Nah, pada saat kita gali itu jawabnya muter. Nah, pada saat kita gali-gali, akhirnya cerita kayak Bu Leni juga. Jadi cerita tentang masalah keluarga dan sebagainya lah. Terus saya bilang, terus kamu gimana? Iya, karena ada kendala terkait dengan kebijakan perusahaan bahwa harus seperti ini. Nah, saya terus terang agak bingung juga kalau misalnya dia seorang sales dengan kapasitas pendidikannya terbatas, sedangkan dia itu ibaratnya itu kan dia harus penjualan lah, istilahnya target sales lah ya. Cuma nggak masuk gitu loh. Kita gali itu akhirnya muter aja. Nah itu gimana Pak? Tetap aja apa sih yang menjadi value bagi kamu? Kenapa kamu itu merasa penting untuk kita tanya itu apa yang menjadi value kamu ingin mengungkapkan hal itu? Kenapa penting? Karena ini. Terus akhirnya usahanya gimana? Kamu mau apa? Saya juga bingung Bu. Nah loh, saya jadi bingung. Tuh gimana tuh kita? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi kalau kita perhatikan memang ada steppingnya ya di dalam melakukan coachingnya ya. Langkah-langkahnya sih sederhana aja ya. Kita perlu tahu dulu yang diinginkan dari sales tadi itu apa dulu gitu loh. Kalau kita belum tahu apa yang diinginkan sesungguhnya, nah kita tidak bisa melakukan coaching karena dia sendiri bingung. Akhirnya kalau sama-sama bingung, ya akhirnya tidak terjadi suatu penggali potensi tadi gitu, nggak terjadi. Jadi perlu ada steppingnya yang clear, what do you want-nya dulu. Nah, setelah itu bahasa sederhananya setelah tahu, baru kita tanya kenapa itu penting ya. Kemudian sederhananya lagi, bagaimana Anda ingin mencapai yang tadi Anda what do you kan tadi. Dan kemudian action plan-nya apa. Ini sudah simple aja sih prakteknya. Ya, mungkin kita bisa buka sesi ini lagi ya. Untuk saya sih tadi udah bikin salah satunya adalah knowing your values. Nah, ini kalau kita mau praktekkan coachingnya, kita bersama-sama knowing your values ya. Dan ada juga yang kedua, how to create a leader by yourself. Ya, nanti mungkin kita bikin sesi berikutnya ya. How to create a leader by yourself. Artinya apa? Di sini ada sesi coaching yang secara fully kita akan lakukan bersama-sama. Ya, kalau nanti kita buka lagi sesinya. Baik, kita lanjut dulu ya. Menarik. Terima kasih Mbak Tanti, Mbak Leni. Kita balik dulu ke ininya. Ya, jadi tadi memang betul katanya untuk sukses sesuatu kita perlu seorang coach ya. Baik, ini ada film sederhana saya ambil dari Ericsson Education ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk apa sih manfaat dari coaching tadi. Kita sama-sama saksikan ya.
Gimana dari film ini? Ada yang mau sharing apa insight-nya? Mari silahkan Bapak Ibu. Kan ada dapat insight-nya dari film yang tadi. Itu saya cuplik ya dari, bukannya promosi sih, tapi ini kebetulan contohnya yang jadi satu rangkaian yang cukup cepat ya, menjelaskan apa itu coaching secara keseluruhan gitu loh. Oke, silakan ada yang mau berbagi apa insight yang didapat dari what is a coaching tadi? Mangga, silahkan. Ini nggak kelihatan Mbak Rosa mungkin, atau Mbak Kunti, atau Kang Gigin bisa sharing. Pak Alit. Ada Beli Alit. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Bu Leni benar ya. Tadi kalau kita lihat filmnya sepintas, bahwa coaching itu dilakukan dengan sebuah pertanyaan gitu loh. Jadi coaching start with a conversation. Conversation-nya itu sederhananya ada what do you really want, seperti itu ya, yang sederhananya, yang mudah kayak gitu. Ada lagi what is important to you, what is your true passion gitu. Apa betul ini passion Anda gitu. Apa yang Anda ingin jadi ke depannya. Jadi how do you become ya. Dan apa yang memotivasi Anda. Jadi semuanya ini adalah a great question yang pas, yang perlu dilakukan oleh seorang coach ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa membantu. Kalau mau lihat filmnya juga ada ya di Ericsson International, bisa aja minta download di situ. Oke, kita lanjut sesinya adalah kita sharing lagi. Ya, supaya menjadi seorang coach itu ternyata seperti itu kurang lebih. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini adalah coach dapat menolong. Nah ini makanya ya, supaya clear. Mungkin tadi yang hari tadi ya, yang di coach sama Bu Leni, dia nggak tahu goals-nya mungkin ya. Dan dia semula tidak tahu blind spot-nya, tapi setelah dilakukan coach, alhamdulillah dia dapat mengetahui, oh ya saya ternyata punya strength di sini. Dan bisa menjadi lebih tanggung jawab, dan dia bisa fokus apa yang akan dia kembangkan. Ya, tentunya nanti ke depannya bisa mendapatkan competitive advantage ya. Nah ini juga yang dialami oleh Bu Leni. Jadi bisa juga ini menjadi menambah tools menjadi seorang leaders itu ternyata perlu seorang menjadi seorang coach ya. Nah ini bisa menjadi loyal. Tentunya dengan mengetahui potensinya seperti tadi, dia akan menjadi lebih engaged di dalam suatu perusahaan. Dan insya Allah sih dia akan berbahagia karena semua ini dia udah jadi tahu gitu loh. Nah yang lebih penting dari semuanya yang saya tambahkan adalah kehidupannya menjadi lebih meaningful. Ya, karena sesuatunya kemungkinan kalau sudah meaningful itu menjadi sesuatu yang oh ini kan bagian dari ibadah gue gitu loh ya. Karena kalau kita melihat ini menjadi suatu bagian dari ibadah, itulah yang akan menjadi dia lebih engaged di dalam bekerja tadi ya. Baik. Ini ada juga bagaimana prosesnya, karena kemarin ada masukan ingin tahu bagaimana sih proses coaching gitu sebenarnya. Ini juga saya ambil dari YouTube ya, dari Entrepreneur Impact. Ini sangat education sekali, jadi orang mudah untuk mengetahui proses coaching itu seperti apa. Mari kita sama-sama menyimaknya. Hey, can you help me? Hey, how can I help you? I need to cross over. You want to cross over the stream? What have you tried so far? I tried to swim. I saw a fish doing that once. You tried being a fish? What else? I tried to jump high. I saw a bird flying over the stream. You tried being a bird? What else?
I saw a beaver once build in a dike and thought that might work. You tried being a beaver? Would you mind getting into the stream? What can you see? I don't know. Water? And my reflection. Excellent. And what do you see in that reflection? Is that a fish? No, it isn't. Is it a bird? No. Is it a beaver? It's not a beaver. So what is it? It's a fox. So you're a fox trying to act like others. The others do easily what I want to do. So a fox can't do it. No, there must be a way. Can you see a solution here? Indeed I can. Then tell me. Be a fox, my friend. I am a fox. Then act like one. What would a fox do? I don't know. Foxes don't have a skill for crossing over streams. And what are your skills? Foxes are smart, observe and adapt. Oh, great. So, now, show me how you apply them. Wait, look! The stream is decreasing! So what? If I wait 2 hours... I made it! Oh, thank you! You are a fox. Well done, my friend. Oke. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sudah jelas prosesnya seperti apa? Bu Leni udah pernah lihat video tadi? Belum Pak, tapi bagus nih mau saya sharing ke teman-teman. Ada di YouTube sederhana tapi dalam lah, dalam juga gitu, maksudnya kena banget gitu kan. Iya. Saya belum pernah lihat kalau yang ini, nanti saya sharing juga. Saya langsung nyari nih di YouTube. Iya. Gampang nyarinya, cari proses sederhana coaching ya. Iya, udah dapat nih Pak. Jadi ada dua Pak Ali ya. Ya. Ada dua, boleh saya bukan nanya, ini saya menanggapi video dari Pak Ali, itu ada dua hal kalau menurut saya. Yang pertama adalah be yourself. Kenapa Anda harus menjadi diver, menjadi angsa dan sebagainya? Setelah menjadi diri sendiri, lalu apa kompetensi Anda? Apa potensi Anda? Galilah. Jadi itu dua hal. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Kang Yayan, sharingnya. Siapa lagi yang mau sharing? Mungkin dari Bu Rosa, belum kelihatan nih wajahnya. Mbak silakan. Mbak Kunti, Bu Rosa silakan. Oke. Pak Alit, Pak Gingin, mangga. Kang Gingin, mangga. Mau sharing, Pak Gingin? Pak Tonda barangkali. Oh iya, oke. Lagi networknya lagi kurang bagus, oke. Iya memang. Baik, kita lanjut aja ya. Pak Tonda mungkin mau sharing? Ya, Pak Tondanya lagi ini. Ya, silakan Pak Tonda, mana tahu mau sharing Pak Tonda. Ya, sharingnya dari, ya itu baru pernah nonton film itu juga. Salam untuk teman-teman semua. Iya. Apa kabar Pak Tonda? Ini. Udah lama ya gak ketemu. Baik. Nah, jadi setelah nonton video itu, memang pertanyaannya kan begitu tuh. Pertanyaannya kadang-kadang orang tidak suka ditanyain begitu. Apalagi orang kita di Indonesia. Betul itu Pak, betul Pak Tonda. Itu aku mengalami. Jadi kadang-kadang kita perlu disclaimer di depan. Yang sebelumnya Pak Ali sudah sampaikan. Itu yang satu hal yang pengalaman saya. Karena saya sendiri mungkin ditanya kayak gitu juga nggak nyaman. Pada saat pertama kali saya training jadi coach gitu, ya ngapain gitu ya. Tapi akhirnya saya ingin satu share yang pengalaman menarik dulu. Itu agak kurang ajar. Itu pada saat pembentukan korpu. Mungkin saya ingin share satu itu aja karena pada saat saya diskusi dengan Bu
lira itu, itu udah pertanyaan coach Pak gitu. Nah, kayak gini, dulu tuh ada rame, Korpu tuh mau dibentuk untuk membentuk orang yang laku di luar ataukah membentuk orang yang sukses di dalam, dan orang yang sukses di dalam itu maupun yang dia sukses di manajemen atau tidak itu laku di luar. Dan itu saya nanyanya di Radir Telkom. Apa yang dicari apa sih? Karena statement dari Pak waktu itu Direktur SDM-nya, kita akan membuat orang Telkom laku di luar. Saya bingung dengan statement itu. Ya saya tanya aja di Radir Telkom. Ternyata itu, jadi kamu lebih penting yang mana gitu kan? Kalau pada saat ngomong, oh ya saya ingin A, coach kan gitu deh Pak Ali ya. Oh ya saya ingin ke sana gitu. Tapi saya juga ingin ke sana gitu. Nah, untuk mengambil keputusan mana duluan, prioritas mana duluan, itulah yang pengalaman saya. Tapi ternyata pertanyaan itu membuat beberapa orang tidak nyaman. Di budaya kita, di budaya yang saya hadapi lah. Mungkin nggak semuanya. Gitu aja sih sharing dari saya. Baik, terima kasih Pak Tonda. Memang perlu disclaimer di depan ya, supaya orang tuh jelas mau dilakukan coach atau apa. Atau boleh dibilang bahasa kerennya framing. Wah, di framing dulu dikasih tahu seperti itu, supaya, oh iya, ya ini kayaknya perlu nih, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tonda. Nah, mungkin tambahan aja. Mungkin perlu kita belajar sharing how to frame lain. Nah, ini yang pengalaman setiap orang kan beda-beda gitu ya. Ini pengalaman lagi, saya pernah ada orang nge-coach tahun 2016 atau 17. Tiba-tiba udah nggak komunikasi lagi, tahun 2019 awal dia lapor, Pak, terima kasih sekali ya coaching Bapak. Saya bingung, emangnya ada apa gitu. Ternyata dia naik pangkat. Oh, alhamdulillah. Gitu ya, naik pangkat dan dia cerita. Saya akhirnya minta ke dia, emangnya apa yang kita obrolin? Terus dia ngirim tuh dokumen kontraknya. Saya harus belajar ini, dan dia sendiri kan yang ngomong kan, kebanyakan ngomong sama anjing. Nah dari situ yang saya kaget itu, oh ternyata berhasil gitu. Tapi bukan orang Telkom ya, anaknya Telkom. Anaknya Telkom. Jadi e-work ya, kalau lakukan coaching tuh ternyata ya. Ya betul, tetapi perlu waktu untuk yang Anda bilang framingnya, saya mungkin antara sebulanan itu. Iya, betul. Ngobrol. Karena nggak kenal sama sekali awalnya, nggak kenal. Iya. Karena dia tahu saya sering berbagi, dia deketin saya. Itu pengalaman yang lama. Makasih. Baik, makasih atas sharingnya. Memang framing itu menjadi suatu hal yang penting pada saat orang belum tahu masalah coaching. Baik.